Halo, assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan semoga teman-teman kabarnya baik. Kalau kata orang Sunda, sehubungan saya dari Sunda ya, orang tua saya dari Sunda, bager, bagja, salamat, sarang, ageng milik. Kali ini Ridwan tidak mengulas maupun mereview salah satu kendaraan, melainkan memberikan informasi atau bisa dibilang tips bagaimana agar pengajuan kredit teman-teman di ACC Leasing dengan sangat mudah. Sebelum kita memulai pada inti pembahasan, pertama-tama saya ucapkan selamat datang seperti biasa. Like kalau ulasan ini bermanfaat dan mohon support dengan subscribe agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang mungkin kapan saja bisa saya tayangkan. Oke, kita lanjut saja. Ini dia ulasannya. Tips pengajuan kredit agar di ACC Leasing yang pertama adalah cobalah bersikap jujur. Ketika teman-teman lagi berkomunikasi semisal dengan salah satu sales, pastilah ya pernah menerima pertanyaan dari sales dengan pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu sudah pernah pengajuan kredit sebelumnya? Nah, maksud dari pertanyaan itu sebetulnya apakah dalam waktu dekat atau waktu yang lama teman-teman sudah pernah pengajuan kredit, baik yang sudah selesai atau pernah mengajukan dalam waktu yang dekat namun ke dealer yang berbeda. Saran saya sebaiknya berkata jujur. Kalau sudah ya bilang sudah, kalau belum ya tinggal bilang belum. Karena kejujuran teman-teman itu bisa dibilang sangat diperlukan bagi sales untuk menindaklanjuti cocoknya diajukan ke finance A atau ke finance yang B. Saya ambil contoh ketika saya dapat konsumen dan saya bertanya apakah sudah pernah pengajuan atau belum. Beliau menjawab belum. Tapi pas saya cek ke sistem internal finance, ternyata datanya sudah muter sana sini, alias sudah pernah masuk dealer A dan dealer B. Teman-teman perlu tahu yang namanya dealer boleh ada di mana-mana, tapi yang namanya leasing itu hanya satu yang mencakup untuk semua dealer. Jadi ketika ada data yang masuk semisal dari dealer A, itu sudah pasti akan terdeteksi di dealer yang B. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kejujuran itu perlu teman-teman ya. Karena ketika teman-teman jujur, semisal ternyata data dari teman-teman ada kendala, setidaknya kami dari pihak sales bisa memberikan solusi atau minimal opsi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak jujur sementara data sudah terlanjur masuk ke finance tertentu, itu jauh lebih sulit untuk memberikan opsinya dikarenakan data sudah masuk duluan. Kemudian yang kedua semisal tahap awal pengecekan lolos ya dan bisa lanjut ke tahap pengajuan yang kemudian sampai pada titik dijadwalkan survei. Ketika CMO itu orang yang mau survei atau bisa dibilang dengan surveyor, teman-teman tidak perlu merasa risih dengan segala bentuk pertanyaan dari surveyor karena memang itu sudah menjadi tugasnya, menggali informasi untuk nantinya dikirimkan ke bagian kredit analisa atau CA, layak atau tidaknya teman-teman diberikan pinjaman oleh finance terkait. Setiap pertanyaan dari surveyor mohon agar teman-teman menjawab dengan jawaban yang lugas, tenang dan pastinya kooperatif. Karena jawaban dari teman-teman itu menentukan pengajuan teman-teman di approve atau malah sebaliknya. Saya akan sedikit spill pertanyaan yang biasa ditanyakan sama surveyor ketika survei di kediaman teman-teman. Pertanyaannya biasanya ambil motornya untuk apa? Motornya digunakan untuk siapa? Apakah sekarang memiliki angsuran yang sedang berjalan? DP-nya berapa? Sumber penghasilannya bagaimana? Itu teman-teman jawab saja. Contohnya, ini saya hanya sekedar contoh ya teman-teman ya. Saya ambil motor, kebetulan motor lama sudah dijual dan perlu untuk keseharian.
Soal angsuran, alhamdulillah saya tidak memiliki angsuran yang sedang berjalan saat ini. Itu kalau memang tidak memiliki angsuran yang sedang berjalan. Sumber penghasilan saya saat ini kebetulan saya bekerja di sini dengan sistem gajian per bulan sekian dan sebagainya. Ingat, itu hanya contoh. Sekali lagi saya ingatkan, jawab dengan sikap yang sopan, tenang, dan tidak perlu terburu-buru. Saya lanjut ke tips yang ketiga, yaitu lengkapi dokumen persyaratan kredit. Pada dasarnya, syarat pengajuan kredit itu hanya KTP dan kartu keluarga. Tapi kalau teman-teman ada dokumen tambahan seperti slip gaji bagi yang bekerja, pembukuan atau nota pembelanjaan apabila yang berwirausaha, itu dilampirkan saja. Atau kalau perlu surat kepemilikan rumah kalau ada, tapi kalau misalnya tidak ada bisa diganti dengan rekening listrik. Itu dikasih lihat aja sama surveyornya, karena itu sebagai tanda bahwa teman-teman memang warga setempat. Dan apabila teman-teman bukan warga setempat, teman-teman cukup datang ke RW atau RT setempat di mana teman-teman tinggal dan mintalah surat keterangan domisili yang sudah disediakan di RW maupun di RT setempat. Intinya, semakin banyak teman-teman melampirkan dokumen tambahan, itu semakin bagus untuk hasilnya. Setidaknya peluang approval itu lebih besar. Kemudian yang keempat, apabila status tempat tinggal teman-teman masih sewa atau ngontrak, Ridwan saranin DP jangan di 10%. Kalau ada rezekinya lebih baik di 20%. Dengan dokumen tambahan seperti yang di atas tadi, yaitu melampirkan surat domisili dari RT maupun RW setempat. Bedanya kali ini teman-teman apabila kontraknya per tahun, coba teman-teman minta kwitansi pembayaran kontrakan ke pemilik kontrakan itu. Biasanya ada dan pasti dikasih. Terakhir nih, kalau semisal data teman-teman terdeteksi checking atau slipnya tidak bagus, kemudian teman-teman memakai nama orang lain, semisal nama saudara, teman, ataupun keluarga, sebetulnya hal tersebut tidak diperkenankan ya, mengingat aturan leasing pasti tidak boleh karena itu masuknya atas nama. Dan kalau leasing tersebut mengetahui bahwa data KTP-nya dapat pinjam, hasilnya sudah pasti tidak di ACC. Tapi apabila opsi pinjam nama menjadi yang terbaik dengan kondisional yang terjadi, saya sarankan yang berkoordinasi dengan leasing itu yang memiliki KTP-nya, jangan yang meminjam KTP-nya. Jadi pastikan yang punya namanya atau yang meminjam KTP-nya wajib menyetujui dan mengetahui dari mulai DP-nya berapa, angsurannya berapa, ambil motornya motor apa, dealernya dari mana, dan lain sebagainya. Karena kalau pemilik KTP-nya tidak tahu sama sekali, nanti yang terjadi miskomunikasi yang pada akhirnya pengajuan teman-teman belum bisa disetujui oleh leasing. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat dan lebih bijak dalam menyikapi pengajuan kredit. Berani meminjam pinjaman, pastikan dibarengi dengan kesanggupan untuk membayar. Kalau ada masukan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar yang sudah disediakan. Atau buat teman-teman yang berdomisili di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Lembang, dan lain sekitarnya yang perlu bantuan saya untuk pengajuan kredit maupun cash, silakan save nomor saya di 0818 333 233. Mohon support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf apabila dalam penjelasan di atas ada yang kurang berkenan dan kurang pantas disampaikan. Saya Ridwan Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
do it now?